Halo teman-teman, kembali lagi di sesi front end. Pada sesi ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai ECMAScript 6. Seperti biasa, kita akan lihat poin-poin yang akan kita pelajarin pada hari ini. Pertama itu kita akan kenalan dulu dengan yang namanya ECMAScript 6. Setelah kita kenalan, kita akan lihat dengan yang namanya template literal, arrow function, promise, kemudian async await, kemudian kita akan lihat prototype dan class dan kita akan bandingkan keduanya, dan juga kita akan menelusurin fitur-fitur lain yang ada pada ES6 ini. Oke, langsung saja kita kenalan dengan si ECMAScript. Jadi ECMAScript ini apa sih? Dia itu merupakan standar dari si JavaScript itu. Maksudnya standar itu apa sih? Maksudnya itu dia itu mendefinisikan spesifikasi dari si language itu sendiri, dari si JavaScript itu sendiri. Maksudnya spesifikasi itu apa sih? Spesifikasi seperti fitur-fitur yang ada pada JavaScript itu apa aja, kemudian sintaks-sintaks yang ada pada JavaScript itu apa aja, dan lain sebagainya. Kemudian karena dia itu mendefinisikan sintaks itu apa aja, fiturnya itu apa aja, maka dia itu biasanya selalu update di tiap tahun untuk menambah fitur-fitur baru pada JavaScript supaya hidup kita semakin dipermudah. Nah, jika kita lihat pada tabel di samping itu, udah cukup banyak update ya. Dari edisi pertama sampai edisi ke-8. Apa aja sih yang diupdate? Pertama, dia itu menambahkan sintaks baru, atau dia itu menambahkan fitur baru, atau mungkin dia menambahkan data type baru, atau mungkin ada revisi-revisi dari fitur lainnya. Itu banyak macam. Pokoknya dia itu menentukan standar dari si JavaScript itu sendiri. Sebenarnya edisi ke-8 ini bukan merupakan edisi terakhir. Edisi terakhirnya itu yang baru diupdate pada tahun ini itu adalah edisi ke-11. Tapi yang akan kita pelajarin di sini itu, yang akan kita pelajarin sekarang itu yang edisi ke-6. Kenapa kita kagak pelajaran yang edisi ke-11 dulu sekarang? Karena takutnya itu untuk beberapa browser ada yang masih belum support untuk edisi ke-11. Karena ini masih baru banget ya. Baru diupdate pada bulan Juni lalu. Sementara kita pakai edisi ke-6 karena udah cukup banyak orang yang benar-benar kenal sama edisi ini. Ini cukup populer edisinya. Jadi kita akan mulai belajar dari edisi ke-6 ini. Oke. Seperti yang tadi udah dikasih tahu ya, dia itu kita akan belajar edisi ke-6. Nama formalnya itu adalah ECMAScript 2015 karena dia dipublishnya tahun 2015. Kemudian untuk menjalankan si ECMAScript 6 ini, minimal browsernya itu mesti 5 ini, sama minimal versi terakhirnya itu adalah versi ini, supaya fitur-fitur barunya itu bisa jalan. Kemudian apa aja sih yang baru? Nah, seperti yang tadi sudah disinggung di awal, hal-hal yang baru itu ada banyak nih. Hal-hal pertama itu ada template literal, kemudian ada arrow function, lalu ada promise, ada classes, kemudian ada constant dan get keyword, kemudian ada enhanced object literal, destructuring assignment, rest dan spread operator, default parameter, generator, array helper function, dan sebenarnya masih ada lagi. Ini tuh merupakan hal yang baru ditambahkan pada edisi ke-6. Kemudian kita akan belajar apa lagi sih selain fitur-fitur baru pada edisi ke-6? Kita akan belajar mengenai async await. Sebenarnya dia itu baru diupdate
pada edisi ke-8. Cuman karena dia tuh berhubungan dengan promise dan nantinya dia akan mempermudah hidup kita nantinya, kita akan pelajarin ini juga. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai prototype supaya kita nanti bisa bandingkan dengan kelas. By the way, kelas itu merupakan fitur yang baru ditambahkan pada edisi ke-6 juga ya. Jadi edisi-edisi sebelumnya itu keyword kelas itu harusnya belum ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mulai dari yang namanya template literal. Jadi pada edisi ke-5 ke bawah itu belum ada yang namanya template literal. Template literal itu apa sih? Jadi singkatnya itu dia mempermudah hidup kita ketika kita ingin mengcopy paste sebuah paragraf yang panjang banget ke JavaScript kita sebagai string. Jika kita lihat di bawah sini, ceritanya kan kita udah copy paste paragraf lorem ipsum ini kan. Ketika kita ingin memasukkan dia ke dalam variabel para, kan kita kagak mau, supaya bacanya enak kan kita kagak mau bikin jadi satu baris kan. Soalnya kalau satu baris bacanya juga ribet juga kan. Jadi kita ingin bikin dia jadi banyak baris. Nah, pada versi 5 ke bawah ini, setelah kita copy paste paragraf kita yang terdiri dari banyak baris tersebut, nantinya kita masih perlu edit beberapa lagi. Seperti kita itu perlu menambahkan concatenate seperti tanda plus ini. Nah, ini tuh butuh effort lebih lagi nih. Dan kadang-kadang sebagai manusia kita juga males juga. Nah, pada versi ke-6 ini ditambahkan yang namanya template literal. Template literal itu dia bakal bikin string, bakal bikin cara membuat string yang dikhususkan untuk mempermudah ketika kita ingin memasukkan paragraf yang lainnya itu banyak banget. Dan juga kalau misalkan kalian notice, ini itu ada yang namanya $_. Ini itu fungsinya itu untuk mengassign si variabel yang ada di dalam sini buat dia itu nyelipin variabel si count ini di antara si string ini. Jadi dia itu ekuivalen dengan yang si ini nih. Oke, langsung saja kita praktekkan supaya kagak pusing. Seperti biasa kita buka Visual Studio Code kita. Buat aja 2 file, namanya terserah. Pertama itu file HTML, kemudian kedua file JavaScript. Untuk HTML kita generate seperti biasa, supaya kita bisa tampilkan di halamannya. Kemudian jangan lupa, karena kita pakai eksternal JavaScript, jangan lupa kita cantumkan dia itu refer kemana. Pada kasus ini karena namanya es6.js, kita masukkan es6.js. Oke, sekarang untuk JavaScript. Yang pertama kita akan lihat mengenai template literal. Pada versi sebelumnya, pada ES5 ke bawah, itu belum ada yang namanya template literal. Jadi misalkan kita itu ingin copy paragraf kita ingin copy paragraf ini
untuk dimasukkan ke variabel yang namanya itu para. Nah, ketika kita copy paste, dia error nih. Dia kagak support untuk multiline. Jadi kita itu jadi salah satu cara untuk akalinnya itu kita mesti concat. Jadi kita butuh effort buat bikin ini lagi nih. Buat kasih plus, buat kasih kutip untuk tiap baris. Kita butuh effort buat kasih kutip buat tiap baris, kemudian kasih tanda plus. Nah, effort banget kan? Apalagi kalau misalkan tulisannya itu panjang. Misalkan barisnya itu ada 1000. Waduh, itu bakal repot banget. Nah, makanya pada edisi ke-6 ini ada yang namanya itu template literal, di mana kita bisa memasukkan string, cuman dibanding dengan menggunakan kutip 2 atau kutip 1, di sini kita pakai kutip miring yang ada di bawah tombol escape. Kemudian langsung copy paste aja. Nah, nggak ada error ya. Dan kita kagak perlu effort buat tambahin kutip sama plus lagi. Selanjutnya, untuk kedua, selain fungsi multiline, kita juga ada fungsi pada template literal ini juga ada fungsi untuk menyelipkan variabel. Kalau misalkan kita pengen nyelipin variabel yang namanya itu 6, misalkan isinya itu 500, kemudian kita ingin selipin di sini nih ceritanya, kita butuh tutup dulu stringnya, habis itu kasih plus, selipin 6, plus, buka kurung, kutip 2. Nah, ini kan butuh effort kira-kira 5 kali. Soalnya kita mesti bikin kutip lagi sama bikin plus lagi. Nah, dibanding dengan itu, kita kalau misalkan kita pakai ini juga kalau dipandang kurang nyaman ya. Kalau kita pandang itu kurang terlalu nyaman gitu. Makanya template literal ini menyediakan yang namanya itu buka kurung, tutup kurung untuk menyelipkan variabel. Nah, di situ kita tinggal tulis saja variabelnya si 6. Nah, di sini tuh lebih indah kan daripada di sini. Jujur ini tuh lebih indah daripada yang di sini. Kemudian di sini juga effortnya itu nggak terlalu menyusahkan sih, daripada kasih plus sama kutip 2 lagi. Kira-kira itu sih untuk template literal. Selanjutnya kita akan pindah ke fitur selanjutnya, arrow function. Arrow function itu memudahkan kita untuk membuat function. Sederhananya itu gitu. Kalau kita bikin function biasa kan kita mesti bikin tulisan function, kemudian kita tuh harus selalu bikin kurung awal. Nah, kalau misalkan kita pakai array function itu, kita bisa nih ada kondisi di mana kita kagak perlu pakai kurung awal dan kita kagak perlu pakai return, dan kita juga nggak bakal pakai function. Langsung saja kita praktekkan. Tadi untuk template literal, kemudian selanjutnya untuk arrow function. Untuk arrow function, pada versi S5 ke bawah kan, kita biasanya nge-definition functionnya kan seperti ini kan. Misalkan nama function itu say. Misalkan dia tuh nerima parameter yang namanya itu teksnya itu apa yang mau di say. Kemudian di dalamnya itu ada hal yang ingin kita lakuin nih. Misalkan kita ingin konsolok si teksnya. Nah, pada ES6
Atau enggak, abis itu ini juga ada cara kedua sebenarnya, yaitu say function text. Jadi buat yang belum tahu, JavaScript itu sebenarnya ada dua cara pemanggilan function. Yang pertama itu assign seperti variabel biasa, kemudian yang kedua itu dibikin seperti function biasa. Oke, kemudian pada ES6 ini apa aja sih yang benar-benar membantu kita? Yang pertama itu kita nggak perlu tulis function nih, langsung aja kita definisikan parameternya. Kemudian selanjutnya kita jangan lupa pakai panah. Lalu selanjutnya itu kita pakai kurung kawal. Kemudian isinya itu apa? Misalkan teks. Nah, selain itu bukan cuma kayak gini doang. Kalau misalkan dia cuma satu parameter nih, sebenarnya dia kagak butuh buka kurung tutup kurung. Cuman kalau misalkan dia ada dua parameter, dia tuh baru butuh buka kurung tutup kurung. Cuman terserah sih, tapi lebih nyaman tuh kalau misalkan ada buka kurung tutup kurung juga. Soalnya sewaktu-waktu bisa aja kita nambah parameter baru. Kemudian yang kedua, ketika isi function kita cuma kerjanya return, misalkan ini, atau kalau misalkan kita isi function itu cuman kayak gini nih, cuman benar-benar return doang satu baris. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi ini aja nih. Nah, sini itu equivalent dengan sini. Itu untuk row function. Selanjutnya promise. Oke, sekarang kita masuk ke promise. Jadi promise ini apa sih? Jika kita lihat dari definisinya itu, dia itu merupakan objek yang merepresentasikan suatu event yang sudah selesai, antara dia tuh sudah sukses selesainya atau gagal selesainya, dari sebuah operasi asinkronus yang selesainya itu adalah pada suatu saat di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang definisi kedua itu, dia itu juga merupakan objek yang mengembalikan nilai secara asinkronus dari fungsi yang asinkronus. Analoginya gini nih, misalkan kita punya fungsi asinkronus, kemudian di bawahnya itu ada fungsi sinkronus. Kemudian si fungsi ini itu dia ada waktu nih, waktu proses itu lumayan lama, anggap aja 5 detik. Nah kan dia kan jalan dari atas ke bawah tuh. Pas dia dipanggil, dia jalan dong. Habis itu dia tuh ngelakuin operasi 5 detik. Nah pada saat dia jalan, dia juga jalan nih. Misalkan dia itu jalannya itu pada 1 detik setelah dia jalan. Padahal kan pada detik ke-1 kan. Misalkan di detik ke-0 jalannya, habis ini mulainya detik ke-1. Nah ketika dia jalan kan dia nge-proses selama 5 detik. Nah pas dia tinggal sisa 4 detik lagi baru return value-nya, dia juga jalan nih. Jadi ada 2 proses yang jalan secara paralel. Nah kalau kayak gini kan artinya dia itu bisa diselesaikan lebih dulu dong sebelum function yang di atasnya itu selesai.
Nah, dengan adanya si promise ini, dia itu bisa buat si function yang ada di bawahnya ini itu nunggu dulu gitu sampai asynchronous function yang di atasnya itu selesai mengembalikan value, atau dengan kata lain 5 detiknya selesai lah, habis itu udah ngambil balikin value. Pas udah selesai, nah dia baru masuk nih ngejalanin function yang ada di bawahnya gitu. Dari katanya aja ini ada janji ya. Janji itu kan antara bisa ditepati atau tidak berhasil ditepati. Nah, itu artinya fulfilled or rejected. Janjinya itu berhasil ditepati atau tidak ditepati. Tentu saja stepnya itu bukan cuma fulfilled sama rejected, cuman juga ada pending. Ini tuh ketika dia tuh masih menunggu kepastiannya gitu. Apakah dia itu masih menunggu kepastian, jadi dia tuh masih belum selesai. Ini kan udah selesai nih, udah komplit yang dua ini. Nah, kalau pending ini dia tuh masih belum komplit, masih menunggu kepastian. Nah, selanjutnya itu ada callback, ntar kita bahas sambil ngoding, kemudian ada chain juga, ntar kita bahas sambil ngoding. Oke, sekarang kita balik ke Visual Studio kita. Oke, jadi kita akan lakukan coding. Promise itu kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, dia itu merupakan objek. Nah, cara bikin promise itu kita tinggal instantiate aja kayak biasa, pakai new. Dimana dia tuh menerima parameter berupa fungsi. Yang parameternya itu ada dua. Yang pertama itu ada resolve, kemudian ada reject. Resolve sama reject ini apa sih? Ntar bakal dijelasin nanti. Kemudian selanjutnya itu dia itu masih sebenarnya itu objek promise ini masih bisa di chain sama yang namanya itu then. Ini tuh isinya itu adalah fungsi apa yang udah dilakuin ketika si promise ini udah komplit. Dia juga ntar bakal nerima parameter berupa response yang ntar bakal dibalikin dari atas. Dan sebenarnya itu selain then kita juga bisa pakai catch. Dia itu bakal masuk ke sini kalau misalkan promise-nya itu gagal. Jadi then itu bakal dimasukin kalau misalkan promise-nya itu berhasil, atau dengan kata lain selesai dan sukses. Sementara catch itu bakal dimasukin kalau promise-nya itu selesai dan gagal. Itu untuk gambaran umumnya. Seperti yang udah disinggung tadi, promise itu kan untuk menangani asynchronous function atau asynchronous operation. Nah, cara kita praktekin di sini gimana? Pertama-tama kita butuh fungsi asinkronusnya itu. Seperti biasanya fungsi asinkronus kan biasanya dipakai pas kita pengen nge-get data dari API kan. Dimana kalau misalkan kita nge-get data kan otomatis dia tuh bakal ngebalikin sesuatu yang bentuknya promise. Kalau misalkan kita pakai fetch kan dia bakal ngebalikin sesuatu yang bentuknya promise. Kemudian kenapa sih dipakai promise? Soalnya kan kalau misalkan nge-get data kan ada waktu tunggunya dong. Kemudian dia itu ada kondisi di mana dia itu selesai dan sukses sama selesai dan gagal. Makanya promise ini dipakai biasanya waktu kita pengen nge-get data dari API. Sekarang kita akan bikin dulu ngebikin fungsi asinkronus ya. Ngebikin operasi asinkronus maksudnya. Anggap aja kita bikin namanya itu get data asing atau fetch data asing lah.
Pertama kan kita mulai dulu. Kemudian kan ada waktu tunggu. Waktu tunggu bisa disimulasiin dengan set timeout. Dimana dia tuh menerima dua parameter. Yang pertama itu function, sama yang kedua itu waktu tunggunya berapa. Karena kita bakal pakai ini berulang-ulang, kita bikin aja parameternya, dimana kita itu mau dia itu sukses atau gagal. Sama yang kedua itu kita itu mau dia itu jalan berapa lama. Oke gitu kita taruh aja di situ. Kemudian setelah dia itu jalan selama misalkan 500 milisecond gitu, dia bakal ngejalanin function yang ini. Saya kasih tahu lagi aja kalau misalkan proses datanya itu sukses. Kemudian selanjutnya dia bakal nentuin dia tuh sukses atau enggak. Di sinilah kita pakai sebelum itu kita bakal ngebalikin yang namanya promise. Seperti yang tadi udah dikasih tahu, dia tuh kan nerima yang namanya itu resolve sama reject. Kemudian kita masukin aja ke dalam sini. Ini detailnya nggak usah terlalu dipikirin ya, soalnya ini kita bakal anggap sebagai black box buat simulasiin doang cara kerjanya itu gimana sih si promise ini. Nanti penjelasannya itu bakal dikasih tahu kok. Nah ceritanya kalau misalkan sukses kita mau balikin JSON, misalkan namanya, kemudian kalau reject, kalau gagal kita bakal balikin keterangan errornya itu apa. Oke ini kita tutup, kita nggak bakal sentuh lagi. Kemudian kita akan mulai untuk coba pakai promise itu pas kapan. Pertama-tama karena ini asinkronus, kita akan coba dulu pas kita kagak pakai promise dia itu bakal jalannya seperti apa. Kita bikin dulu aja buttonnya, yang ketika dia itu klik, dia itu bakal nge-get data. Kita bikin aja namanya kayak gini. Habis itu pas on click dia bakal ngejalanin fungsi button fetch underscore click. Kemudian kita bikin aja fungsinya, masukin nah ceritanya ini kan kita pengen nge-get data dari API kan, nge-get data dari API, cuman dia itu masih sifatnya itu asinkronus. Anggap aja kita nge-get data itu sukses, kemudian waktunya itu sekitar 5 detik. Kemudian setelah kita nge-get data, ceritanya kita pengen jalanin proses lain nih. Kalau misalkan kita jalanin, nah yang keluar kayak gini nih, dia tuh belum selesai,
tapi dia tuh udah ngejalanin dulu proses yang di bawahnya. Sementara yang kita kagak mau, sementara kan kita maunya kan dia tuh selesai nge-get data dulu, datanya dapat dulu, baru dia tuh ngejalanin si proses ini. Kita kan maunya gitu. Nah, cara nge-handle ini tuh gimana sih? Kita bisa pakai yang namanya itu promise. Kita bikin aja seperti biasa. Kemudian cara bikin supaya ini itu dijalaninya itu setelah dia selesai nge-get data itu gimana? Ini tinggal pakai aja dan dia tuh bisa nerima responsnya. Kalau misalkan ada return, kita masukin aja. Kemudian jangan lupa kita mesti pakai nih si parameter ini buat ngedandain kalau misalkan dia tuh udah selesai atau belum. Nah, ini tuh apa sih? Resolve itu kita panggil buat nandain dia tuh udah selesai dan sukses. Sementara kalau misalkan reject ini kita pakai buat nandain dia tuh udah selesai dan gagal. Kalau misalkan kita kagak panggil ini, jika kita lihat nah, dia kan kagak langsung kepanggil kan. Nah, abis itu dia pas sudah selesai, loh kok yang ini kagak dijalanin. Nah, itu gara-gara kita belum pakai si resolve atau si reject yang ini. Resolve kan buat nandain kalau misalkan dia itu udah selesai dan sukses. Berarti kita itu pakainya itu yang resolve aja. Yang reject kita nggak usah pakai. Habis itu mari kita coba. Nah, udah selesai ya. Dia itu udah sesuai dengan maunya kita tuh. Dia ngejalanin proses ini setelah datanya berhasil didapetin atau selesai. Itu gunanya promise. Salah satu kegunaannya gitu tuh. Jadi intinya itu promise itu untuk mengsinkronas proses asynchronous operation dengan synchronous operation. Jadi sekarang si proses yang di bawahnya itu nyambung gitu sama si asinkronus di atasnya. Kayak gitu sih. Nah, kita juga ada, oh ya, selanjutnya kita coba reject. Reject ini dipakai kalau misalkan dia itu nggak berhasil. Kalau gitu kita nggak perlu hapus idenya, kita nggak perlu hapus. Jadi kalau misalkan dia reject, dia bakal nge-skip si dan-nya, dia bakal masuk ke dalam cache. Kita coba aja.
Nah, ini udah bener ya. Itu udah sesuai dengan maunya kita. Itu untuk promise. Kemudian selanjutnya itu bukan cuma itu doang, kita bisa pakai banyak macam dari promise ini, static functionnya. Ada all, ini tuh buat apa sih? Kalau misalkan kita ingin menjalankan semua promise secara sekaligus. Misalkan pengen ngejalanin si first data asing yang sukses dan waktunya itu sekitar 5.000. Kemudian kita juga ngejalanin promise lain kita bikin dia itu 3 detik lah. Kemudian dia tuh bakal ngejalanin den-nya itu setelah semua promise-nya itu selesai. Tuh, itu bakal muncul setelah dua-duanya itu selesai. Kemudian ada promise race, dia tuh bakal balapan mana dulu yang selesai lebih dulu. Nah, ketika yang ini udah selesai lebih dulu, dia bakal langsung ngejalanin si den, dan dia bakal abain si ini. Kemudian ini dia tuh bakal ngejalanin promise yang selesai dan sukses. Misalkan ini set sebagai false, artinya nggak sukses. Kemudian kita coba jalanin. Nah, tadi kan yang 5 detik kan di set sukses, sementara yang 3 detik itu kan di set nggak sukses. Nah, pas yang 3 detik udah selesai, kagak masuk ke den. Cuman pas yang 5 detik selesai, dia ngejalanin fungsi den. Gitu. Kemudian, nah ada promise resolve sama promise reject. Itu apaan? Jadi si promise resolve itu sebenarnya itu equivalent sama si new promise. Sebenarnya ini itu equivalent dengan ini. Cuman ini versi lebih singkatnya aja, supaya lebih gampang ditulis. Kalau reject sama aja. Bedanya yang dipakai itu bukan resolve tapi reject. Seperti itu.
Kemudian kita juga bisa chaining, kita dan terus. Itu kalau misalkan setelah kita selesai dapetin data dari fungsi asinkronus 1, dari data si asinkronus 1 itu kita pengen pakai buat ambil data dari fungsi asinkronus 2. Itu kita bisa rantaiin. Nah, setelah itu kita akan coba untuk masuk ke async sama await. Ini tuh apa sih? Dia tuh masih berhubungan dengan promise yang tadi kita udah coba-coba. Nah, kalau kita lihat tuh si async await itu apa sih? Jadi dia itu merupakan versi lebih singkatnya dari si promise ini. Jadi pertama itu kan async kagak bakal jauh dari await, dia tuh kayak satu kesatuan. Habis itu kedua, kalau misalkan kita ada await di dalam fungsi kita mesti set fungsi kita itu sebagai async. Kalau misalkan ada await di fungsi kita mesti ngeset fungsi tersebut sebagai async. Habis itu yang ketiga, ketika kita ngejalanin await spasi fungsi asinkronus kita, dia itu bakal kira-kira seperti ini nih bentuknya. Kalau misalkan dijadiin dalam promise, dia itu bakal nge-return, itu bakal ngejalanin si promise.resolve yang dalamnya itu adalah fungsi asinkronus kita yang ini. Kemudian baris-baris yang di bawahnya, baris yang ada di bawahnya itu bakal masuk ke dalam den-nya, Makanya pas kita ngejalanin ini, some async function itu bakal ngeproses dulu nih sampai selesai. Setelah selesai, dia itu bakal ngejalanin yang di bawahnya. Jadi async sama await itu sebenarnya tujuannya sama seperti yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Cuman bedanya itu ini versi lebih singkatnya aja. Dan harusnya rata-rata ini harusnya banyak dipakai sih. Kemudian kita selanjutnya pindah ke class sama prototype. Class ini kan baru ditambah pas di ES6 kan. Pas di ES6 dia ditambah. Cuman pas sebelum ES6 itu gimana cara kita bikin objek? Nah, ada yang namanya itu prototype. Kita pakai yang namanya itu prototype. Jadi prototype ini itu kerjanya itu gimana sih? Pertama kita bikin suatu fungsi dulu. Fungsi konstruktornya itu. Kemudian kita set aja apa yang kita butuhin dalam konstruktor itu. Kemudian ketika kita pengen nge-assign ke suatu atribut, kita tinggal taruh aja this dot nama atributnya. Di situ ntar bakal refer ke objek yang nanti bakal terbuat. Jadi nggak perlu bingung di situ ntar bakal refer kemana. Kemudian cara kita nambahin methodnya itu gimana sih cara kita nambahin behaviornya? Itu caranya kita tinggal panggil si nama konstruktornya, yaitu si cat yang ini. Kemudian dot prototype. Kemudian dot nama method yang kita pengen bikin, misalkan talkmail. Habis itu sama dengan fungsinya itu. Habis itu isinya apa. Kemudian untuk instansiatnya atau buat objeknya itu sama seperti yang di kiri, kayak kelas. Dia pakai new. New ini fungsinya itu buat nge-instansiat. Habis itu si cat-nya itu kan pas dipakai new kan otomatis terinstansiat dong, terbuat objeknya. Nah, setelah dia terbuat objeknya itu, si di sini bakal nge-refer ke si objek itu, yang si mycat itu. Otomatis si mycat itu punya atribut name sama breed. Kemudian karena si mycat itu merupakan objek dari si cat. Cat itu kan awalnya udah di set nih bahwa si cat ini itu harus punya si method namanya itu talkmail. Jadi ketika kita ngeset di prototype, otomatis semua objek yang terinstansiat dari kelas tersebut, bukan kelas dari konstruktor tersebut, itu akan otomatis punya method si ini.
yang ada di prototype. Kita praktekkan aja langsung. Pertama-tama kita coba dulu untuk yang prototype seperti apa kalau dibikin. Itu pertama itu kita perlu ngedefine si fungsi constructor ya. Katakanlah kita ingin define suatu class yang namanya cat. Kita bikin dulu constructor ya, namanya itu cat. Kemudian kita pengen ngeset namanya, masukin aja ke parameter. Habis itu set yang dari parameter sebagai atributnya dia. Constructor udah jadi. Selanjutnya kita perlu selanjutnya kita itu ingin menambahkan metode. Cara nambahin metodenya itu kita tinggal refer aja ke si cat. Habis itu prototype. Habis itu tambahin namanya itu apa. Misalkan namanya itu talk. Nanti ketika kita ingin instansiate objek berdasarkan si constructor cat itu, nanti dia tuh bakal nambah metode yang namanya itu talk. Supaya lebih jelasnya kita akan coba di konsol pada browser. Nah, jika kita lihat itu prototype ini tuh ada prototipenya ya. Foto ini adalah prototipenya. Jika kita lihat di dalam itu udah ada metode namanya itu talk. Ketika kita ingin menambahkan metode baru, katakanlah walk. Otomatis semua objek yang terinstansiate dari si constructor cat itu harusnya itu bakal nambah juga. Nah, udah ada ya. Kalau misalkan kita coba panggil, oke. Itu untuk prototype. Nah, setelah ada update dari ES6, kita nggak perlu pusing-pusing lagi pakai prototype. Kita tinggal bisa pakai yang namanya itu class. Class, katakanlah class cat. Kemudian nanti untuk constructor tinggal seperti ini. Kemudian untuk metode kita tinggal seperti ini. Langsung aja panggil. Kemudian ketika kita ingin menginstansiate, udah otomatis kebentuk sama seperti yang kayak kita di atas. Sebenarnya mereka itu mirip-mirip, cuman dengan kelas ini kita jadi lebih bacanya itu lebih enak, sama seperti waktu kita ngoding di Java atau OOP. Itu untuk bagian yang
class dan prototype. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa fitur lain dari ES6 ini. Tadi kan kita udah ngelakuin yang 4 ini kan. Selanjutnya itu kita lihat ada const sama lihat keyword. Di sini kita bisa pakai constant sama lihat. Seperti itu aja sih. Cuman lihat itu sebenarnya itu rada-rada mirip kayak var ya. Cuman bedanya itu lihat itu lebih memperhatikan scoping. Kalau var itu kurang memperhatikan scoping. Harusnya sih kayak gitu kira-kira. Kemudian ada enhance object literal. Ini itu apa sih? Contohnya itu ketika kita itu membuat suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut itu ingin return suatu objek. Misalkan dia tuh nerima parameter namanya itu nama dan umur. Nah, kalau misalkan kagak ada yang namanya enhance object literal, ketika kita ingin mengembalikan suatu objek, kita harus define dulu dong nama atributnya apa, habis itu isinya apa, kemudian nama atributnya apa, isinya apa, gitu. Tapi ini coba kita print dulu aja kali. Kayak gini ya. Sementara kalau misalkan kita pakai enhance object literal, kalau misalkan nama atributnya itu sama kayak nama variabelnya, ini kita nggak perlu pakai nama atributnya. Habis itu pas kita coba jalanin, nah nama atributnya itu akan otomatis mengikuti nama variabelnya yang ada di sini. Seperti itu. Selanjutnya di structuring assignment, ini tuh guna banget kalau misalkan kita ingin nge-unpack kita punya array. Misalkan kita punya array isinya 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita pengen nge-unpack kan sebelum adanya di structuring assignment, kita mesti satu-satu kan, kayak A sama dengan array 0, kemudian B sama dengan array 1, kayak gini. Cuman dengan adanya di structuring assignment, kita bisa nge-unpack pada saat itu juga. A1, B2, C3, D4. Seperti ini ya. Ini untuk di structuring assignment. Kemudian rest dan spread operator. Nah, ini tuh juga gunanya di dalam function. Untuk rest operator, katakanlah kita ada suatu fungsi yang nerima banyak parameter, cuman kita nggak tahu nih parameternya itu ada berapa banyak. Kita bisa aja pakai ini, misalkan dia nerima name, nah dengan adanya titik 3 kayak gini, kita bisa define nih banyak parameter, misalkan Budi, Anton, Edi. Dia akan otomatis ngebaca ini sebagai suatu array, kemudian ntar kita bisa pakai di dalamnya.
Itu untuk REST operator. Sementara spread operatornya itu ada di mana sih? Itu biasa kita pakai buat nge-extend array kita. Misalkan kita ada array isinya 1, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 5, 9. Kemudian kita misalkan ingin nge-extend nih. Ingin nge-extend suatu array. Misalkan kita 0, habis itu selanjutnya itu mesti dilanjutin sama si BR ini. Kita tinggal langsung aja titik 3 sama BR. Dan otomatis 0 ini, dan otomatis array ini akan di-expand dengan si BR ini. Jadi hasilnya itu kayak gini. Jadi intinya itu spread operator buat nge-expand array biasanya, sama REST operator biasanya dipakai itu buat bikin infinity atau jumlah parameter yang tidak menentu. Itu untuk spread dan REST operator. Kemudian default parameter. Nah, ini juga guna banget kalau misalkan kita punya function misalkan dia itu nerima ID. Cuman ID-nya itu bisa aja kejadiannya itu dia kagak ngasih ID sama sekali. Nah, ketika kita panggil tanpa memasang parameter apapun, default itu akan otomatis ngikutin isi parameter akan otomatis mengikuti defaultnya, yaitu 0. Kemudian dia itu akan otomatis jadiin ID-nya itu si 0. Cuman kalau misalkan kita ada isi, misalkan 5, ya otomatis dia kagak pakai defaultnya, dia pakai yang udah di assign kayak gitu. Kemudian untuk generator, nah ini generator ini rada unik. Jadi untuk generator ini dia pakai function, cuman dia kasih bintang. Bintang ini untuk menandakan bahwa ini tuh bukan fungsi biasa, ini tuh fungsi generator. Jadi generator ini apa sih? Generator itu biasanya dipakai kalau misalkan kita ingin nge-run function, cuman dia tuh bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Contohnya kayak gini nih. Misalkan kita nge-console log 2, habis itu kita itu pengen berhenti di sini nge-pause sebentar. Kemudian kita ingin console log do. Kemudian ini kita berhenti sendiri nge-pause bentar di sini, habis itu console.log do end. Generator ini bisa kita pakai kalau misalkan kita pengen ngejalanin ini dulu nih, habis itu nge-pause di sini. Kagak jalanin ini. Kalau misalkan kita pakai function biasa kan semuanya dijalanin. Cuman kalau misalkan kita pakai generator, kita bisa berhenti dulu nih, misalkan berhenti sampai sini dulu. Nah, berhentinya itu gimana sih? Biasanya itu pakai yang namanya itu yield. Berhentinya itu pakai yield, habis itu returnnya itu apa? Returnnya itu anggap aja 1. Kemudian berhenti di sini lagi nih, pakai yield, returnnya itu apa? 2. Seperti itu. Anggap aja di sini ada yield 3 lah. Jadi itu cara pakainya gimana? Cara pakainya itu yang pertama kita nge-assign dulu semacam kayak objek buat si generator ya.
Kemudian selanjutnya cara kita aksesnya itu gimana sih? Kita tuh tinggal pakai si variabel itu, habis itu .next, habis itu value duluan, artinya kan dia berhenti di sini kan. Kemudian pas kita next lagi, butuh pindah ke sini, habis itu stop. Kemudian selanjutnya kita next lagi, pindah ke sini, stop di sini. Kemudian ketika kita next lagi, undefined, artinya udah selesai. Habis itu kalau misalkan kita kayak yieldnya itu bakal banyak banget, kita bisa pakai iterasi. Pakainya itu misalkan let it atau var it, terserah, of si n-nya itu. Kemudian kita console log si it-nya. Karena n udah habis, kita mesti bikin lagi ya untuk objek baru. Nah, jadi sekarang udah bakal iterasi nih, kayak gitu. Itu untuk generator. Selanjutnya ada array helper function. Ini itu kayak ada fungsi tambahan pada array kita yang bisa mempermudah hidup kita. Coba aja kita bikin array baru, namanya itu frr. Itu 1, 2, 3, 4. Misalkan nih, kita ingin untuk setiap elemen kita ingin menampilkan suatu tulisan. Kan biasanya kan kita bisa pakai for biasa kan. Cuman di sini itu si array helper function ini menambahkan yang namanya itu for each. Itu menerima 3 parameter. Yang pertama itu harusnya elemennya, kedua itu index, habis itu ketiga itu ada array-nya. Habis itu untuk tiap elemen itu kita mau apain sih? Misalkan kita ingin print, katakanlah elemen 1 sama dengan elemen. Nah, udah oke ya. Cuman maksudnya itu kalau kita pakai for each, dia kagak nge-return apa-apa. Oke. Masih undefined. Nah, caranya kita bikin dia nge-return gimana sih? Ada yang namanya itu bukan for each, tapi map. Parameter yang diterima juga sama, cuman bedanya itu dia bisa nge-return. Nah, udah return array. Oh ya, tadi for each. Kalau misalkan kita return undefined, ini untuk for each ya, kita nggak bisa return. Cuman kalau misalkan kita pakai map, ada isinya gitu. Itu untuk for each dan map. Kemudian selanjutnya kita ada filter juga. Filter itu buat nge-filter elemen mana aja sih yang diambil. Nah, karena dia itu nge-filter, maka yang di return itu ada boolean. Misalkan kita ingin return yang indeksnya itu 0
atau indeksnya itu 1. Nah, otomatis dia cuma bakal ambil elemen 0 dan elemen 1. Itu untuk filter. Kemudian satu lagi ada yang namanya itu reduce. Reduce itu harusnya pertama itu nerima akumulator, kedua itu harusnya elemennya, ketiga indeks. Kemudian selain ini dia juga nerima initial value. Reduce ini apa sih? Kita ingin reduce si array kita ini supaya jadi satu value gitu. Jadi yang awalnya itu berupa array jadi kayak single gitu, kayak satu integer gitu istilahnya. Karena kita ingin bikin jadi satu integer, kita butuh initial value dong. Awalnya kan 0. Kemudian akumulator ini itu adalah sekarang itu berapa gitu, jumlah yang sekarang itu berapa setelah kita tambah-tambahin. Selanjutnya itu ada elemen, yaitu elemen yang sekarang sama indeks yang sekarang. Ini coba aja kita praktekin. Nah, udah jadi 8 nih. Ini tuh dari mana sih? Kan FRR kan awalnya segini nih. Kemudian dia itu ngekaliin nih, sebabnya dikaliin sama 2 sama dengan 8. Loh kok kagak nambah-nambah gitu kan? Kok cuma elemen terakhir doang? Nah itu kenapa? Karena kita itu masih belum pakai si akumulator ya. Kalau misalnya kita pakai akumulator ya, nah sekarang jadi 20. Itu dari mana? 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 2. 20. Oke, itu untuk array helper function. Harusnya 4 itu doang sih. Kemudian selanjutnya kan bisa coba cari sendiri di internet. Itu untuk materi ECMAScript harusnya sampai itu aja. Oke, terima kasih karena udah perhatiin. Kemudian itu aja materi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.